Baik, mari kita lanjutkan kembali mengenai tren baru yang menarik di bidang manajemen operasional. Setelah tadi kita bahas mengenai kinerja just in time, kita lanjutkan tentang bersekutu dengan rantai pemasok. Siklus hidup produk lebih singkat yang digerakkan oleh tuntutan dari pelanggan. Sebagaimana juga perubahan yang cepat dalam teknologi, bahan, dan proses mengharuskan para pemasok ini menyesuaikan diri dengan kebutuhan para pengguna akhir. Pemasok biasanya memiliki keahlian yang unik. Manajer operasi mencari pemasok, kemudian membina kemitraan jangka panjang dengan pihak yang mempunyai peran penting dalam rantai pemasok. Kita lanjutkan, produksi yang peka lingkungan. Manajer operasi yang terus berusaha untuk memperbaiki produktivitas lebih memperhatikan perancangan produk dan proses-proses yang ramah lingkungan. Hal ini berarti desain produk yang dapat terurai, komponen mobil yang dapat digunakan kembali, reuse, diproduksi ulang, reuse, recycle, atau pengemasan yang lebih efisien. Selanjutnya, etika. Manajer operasi bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan untuk membina perilaku yang etis. Fungsi konsep manajerial dalam manajemen operasi. Pertama, yang kita ketahui harus punya planning atau perencanaan dan pengorganisasian. Perencanaan tentang bagaimana dan berapa yang akan diproduksi oleh perusahaan. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan ketelitian yang terperinci dengan memperhatikan faktor intern dan ekstern. Pasti kalian bertanya, apa itu faktor intern dan ekstern yang dimaksud? Faktor intern adalah faktor-faktor yang datang dari dalam perusahaan seperti mesin, tenaga kerja, bahan yang dipergunakan. Sedangkan faktor ekstern adalah berbagai faktor-faktor yang datang dari luar perusahaan seperti inflasi, kebijakan dari pemerintah. Setelah planning, ada pengorganisasian. Adalah proses yang menyangkut gimana strateginya atau taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan, didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. 2. Pelaksanaan atau pengoperasian adalah proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh sebuah pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. 3. Pengawasan. Pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari planning, direncanakan, kemudian diorganisasikan, serta pengimplementasiannya dapat berjalan sesuai dengan target atau sasaran yang kita harapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. 4. Evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif dan efisienkah semua proses fungsi manajemen operasi yang dilakukan oleh perusahaan. Pengembangan dan penerapan strategi. Saat perusahaan berusaha memahami permasalahan yang ada dalam mengembangkan strategi yang efektif, mereka mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal mereka. Juga evaluasi tentang peluang, ancaman yang terdapat di lingkungan mereka. Analisis tersebut kita namakan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Perusahaan menempatkan diri mereka melalui strategi untuk menciptakan keunggulan bersaing, merancang yang baik, atau kemampuan yang hebat dalam mendapatkan lokasi yang tepat. Jadi kita bicara masalah tempat yang tepat, lokasi yang tepat.
Ide memaksimalkan peluang, meminimalkan ancaman lingkungan, selagi memaksimalkan keunggulan dan meminimalkan kelemahan organisasi. Ide yang belum ada dievaluasi kembali untuk memastikan konsisten atau tidak dengan analisis SWOT tersebut. Nah, selanjutnya ditetapkan strategi untuk mencapai misi. Nah, strategi ini dievaluasi secara terus-menerus berdasarkan nilai yang diberikan oleh pelanggan dan persaingan yang ada. Itu tadi mahasiswaku tentang aspek operasional. Mungkin kalian ada yang ditanyakan atau kalian bingung, bisa kita buka dalam forum, dapat kita diskusikan bersama. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.